Iya, selamat datang. Coba kita cek sound dulu. Selamat datang Mbak Endang, Mbak Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, Mbak Nui, Teh Nui ya. Saya coba share, suara saya bisa terdengar jelas ya? Bisa Teh, kedengeran. Alhamdulillah. Nek, kalau slide, ya alhamdulillah. Slide-nya bisa terlihat? Jelas Teh. Bisa Teh. Jelas ya. Sudah. Oke. Bisa. Ya, oke, baik kalau begitu. Kalau semua sudah jelas, kita mulai nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini kita sambung dengan sesi diskusi atau sharing ya. Semoga bermanfaat apapun yang sahabat-sahabat pikirkan, yang renungkan, atau telah pernah dialami. Kita mulai dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Kita lanjut, sahabat-sahabat, ke pertemuan kelima hari ini ya. Kajian suluk online. Kita review sedikit pertemuan terakhir, bahwa jiwa kita melalui berbagai etape dalam kehidupan. Ya, kita pernah bersaksi di alam alastu jiwa kita, oleh karenanya kita punya cinta pertama kita tuh kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun elemen dari dunia ini yang akan memuaskan batiniah kita. Karena memang batin itu hanya terpuaskan oleh cahayanya. Jadi yang sering kali manusia tertipu, salah mengartikan adalah mengartikan happiness dengan pleasure. Dia bilang karena mirip gitu ya. Kalau orang makan enak, dia bilang happy. Padahal itu elemen pleasure. Pleasure itu elemen yang berkaitan dengan raga. Kalau raganya dikasih makan, raganya nyaman, pokoknya kaitannya yang kenyamanan dalam konteks duniawi. Dan juga pleasure di dalam tataran lain bisa jadi sesuatu hal yang memabukkan gitu. Bukan materi, tapi ada nuansa di situ gitu, nuansa dunia. Nah ini yang harus berhati-hati dalam bertaubat gitu. Penting oleh karenanya kita harus senantiasa berefleksi, terus bertanya kepada diri ini saya lagi cari apa gitu. Apakah saya benar mencari Allah Ta'ala atau yang lain gitu. Karena kalau tidak ikhlas, di dalam Al-Quran dikatakan yang tidak ikhlas itu yang tersentuh oleh setan. Kalau tersentuh oleh setan, pasti rungsing gitu ya. Pasti itu setan itu elemen kegelapan. Jadi kerisauan, kebimbangan, kegundah gulana, jumud, hati beku, itu karena ada sentuhan dari alam gelap. Itu yang kita harus banyak istighfar. Nah, oleh karenanya penting untuk senantiasa melihat ke dalam diri. Dan Allah akan memberi sesuatu di dalam kehidupan, di dalam cermin kehidupan kita. Apapun itu, gitu. Jadi lewat pasangan, lewat pekerjaan, lewat dinamika dunia dan lain sebagainya, gini ya. Oke, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi diri kita yang sebenarnya adalah jiwa kita sebenarnya. Karena ini yang akan melanjutkan perjalanan di alam lain. Begitu elemen raga kita selesai dipakai, karena dia sebagai kendaraan kita berkiprah di bumi ini. Gitu. Setelah itu jiwanya akan harus belajar. Gitu. Makanya saya gambarkan jiwa yang di alam barzah harusnya sudah harus berbeda pencahayaannya dengan jiwa di alam alastu atau alam persaksian. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa etapa berikutnya dari alam persaksian adalah di alam rahim. Inilah titik awal ketika jiwa kita dipasangkan dengan raga. Di situ kemudian jatuh hukum. Makanya Rasulullah mengatakan setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini hadis riwayat Muslim.
Hadisnya beken ya. Semua orang tahu rata-rata tentang ini. Tapi apa maksudnya? Bahwa kenyataannya tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya ajaran agama yang berbeda. Kalau kita bicara dalam konteks kita sebagai Muslim, tentu kita mengajarkan anak ajaran agama Islam sesuai dengan agama yang kita anut. Tapi dimensi lain dari ini adalah sifat-sifat keyahudian yang cinta dunia, kenasranian yang dia mencari Tuhan, cuman di dalam ekstrim lain. Jadi ada kerahiban, tidak menikah, seperti itu. Jadi ada sebuah nuansa yang tidak balance di situ. Nah, ini kemudian membuat nuansa anak menjadi berubah. Jadi polanya seperti ini. Ketika anak lahir, itu hatinya seperti bulan purnama. Terang, benderang gitu ya. Jiwanya masih sangat intens berkomunikasi dengan alam malakut dan dengan Allah Ta'ala. Hanya masalahnya seorang bayi itu dia belum punya cara untuk berkomunikasi. Dia cuma bisa bilang ba gitu ya. Belum bisa untuk komunikasi. Tapi kita tahu kadang dia komunikasi, kadang dia ngobrol sendiri gitu ya. Orang tua bilang tuh lagi bicara sama, diajak main sama malaikat. Ada benernya tuh. Karena bayi itu masih suci, dia masih bisa menembus alam malakut. Tapi begitu dia sudah 1 tahun saja, sudah bisa bicara, mengeluarkan kata-kata pertama, sekian bulan tuh ada ya, nuansa dari jasadnya itu mulai menggelapi kolbnya. Seperti ini gambarannya. Mirip seperti bulan yang terhalangi oleh bayang-bayang bumi. Bumi itu kan, Masya Allah ya, Allah bikin semua semesta ini memang alam yang di luar dengan alam di dalam itu ada padanannya. Di dalam Al-Quran kalau Al-Quran bicara tentang langit, itu bicara tentang jiwa. Karena kalau kita baca Al-Quran, harus ada refleksinya ke dalam diri. Kalau Al-Quran bicara tentang bulan, Al-Qamar, itu bicara tentang qalb. Kalau Al-Quran bicara tentang Asyams, matahari, itu bicara tentang elemen ruh yang memberi kehidupan. Seperti halnya matahari yang memberi kehidupan di alam semesta ini. Kalau tidak ada matahari, mati sudah. Kayak zaman dinosaurus dulu punah karena kabarnya ada meteor yang besar sekali yang menghempas bumi sehingga debunya menghalangi sampai bertahun-tahun. Debu yang ada di langit menghalangi sinar matahari tidak masuk sehingga kehidupan musnah. Tumbuhan tidak bisa tumbuh tanpa sinar matahari. Kalau tumbuhan tidak ada, binatang mati karena mereka makannya tumbuhan. Herbivore, binatang yang makan tumbuhan mati, carnivore juga mati, dan lain sebagainya. Nah, jadi this is the cycle of the moon. Ketika jiwa dipasangkan dengan raga, dia mulai terpapar oleh dinamika raga. Jadi bahwa yang dilahirkan itu fitrah dan suci, betul, jiwanya. Tapi raganya itu sudah punya influence dari kedua orang tuanya, cetakannya. Makanya Rasulullah mengatakan dengki itu diturunkan. Jadi ketika orang tuanya begitu mengandung ya, proses pembentukan janinnya itu ditentukan oleh kondisi hati kedua orang tuanya. Ini kisah seperti ini ada di dalam kisah Ramayana itu ya, ada bukunya tuh apa namanya, yang tentang Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Itu adalah penggambaran dari orang tua yang bertransformasi. Jadi dia orang tua ini, 2 orang ini pencari Tuhan sebenarnya, tapi anak pertama yang dilahirkan lahir dalam bentuk raksasa, Rahwana. Anak kedua juga begitu, tapi rada mendingan gitu ya. Jadi orang tua juga gitu tuh, lihat kondisi anak. Kadang kalau anak yang pertama dilahirkan dalam kondisi orang tuanya lagi prihatin atau lagi soleh-solehnya, cetakan si raga anaknya cenderung soleh. Tapi begitu orang tua sedang tenggelam dalam dunia, katakanlah sedang lupa atau apa. Nah, anak yang dihasilkan itu sesuai dengan kondisi orang tua ketika nyetak si janin pada saat itu. Gitu. Itu cetakan raganya.
Adapun jiwa si bayi itu fitrah, suci. Tapi mau tidak mau, begitu dia disatukan dengan raga, maka ada komponen raga yang membekas di jiwa. Seperti halnya bulan itu, kalau dia bercahaya penuh, akan seperti ini, penuh. Tapi kadang ada bayang-bayang bumi yang menghalangi. Nah, ini circle satu putaran itu seperti halnya putaran bulan sekitar 29 hari dia mengelilingi bumi dalam satu full circle gitu. Nah, manusia juga gitu, usia 20-an, 30-an sudah diputarkan. Jadi orang kalau udah usia 30-an itu sudah mengalami banyak hal lah dalam kehidupan. Patah hati, ada apa namanya? Ya gagal, ada juga kesuksesan, semuanya terjadi dalam usia itu. Kenapa itu usia penting? Karena menjelang usia 40 itu harus sampai full circle sebenarnya. Maka di dalam Al-Quran ada kata-kata doa usia orang yang masuk 40 tahun. Ya, itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Jadi itu doa tentang bersyukur. Nanti kita bahas di yang lain, harus satu sesi penuh. Cuma kembali ke sesi ini ya. Ketika episode jiwa dipasangkan dengan raga, itu kita bicara tentang interaksi bumi, bulan, dan matahari. Sesuatu yang digambarkan dengan sangat indah di dalam surat Asy-Syams. Mari kita lihat Al-Qur'annya bersama-sama. Yang bawa Al-Quran, silahkan dilihat surat ke-91. Ya, ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Asy-Syams, tentang matahari. Suka dibaca sama Ustadz kalau lagi khotib atau imam sholat. Kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Nah, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Jadi asyams itu dikaitkan dengan masa duha. Waktu duha ini sangat penting. Ya, duha. Kenapa? Sampai Rasulullah bilang setiap sendi di tubuh kita yang jumlahnya sekitar 360 sendi, mirip dengan 360 derajat, yaitu 360 satu putaran, satu full circle manusia itu, rembulan. 360 itu harus disedekahkan, coba bayangkan. Harus disedekahkan setiap hari. Gimana cara ngedekahin sendi? Setiap kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah sedekah. Amar ma'ruf, kita mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Tapi semua itu dicukupi dengan 2 rakaat di salat duha. Saking pentingnya gitu. Itu duha tuh bias dari cahaya matahari di pagi hari. Minimal buat kita yang belum mendawamkan sholat duha, sholatlah duha. Nanti kita lihat kenapa hubungannya dengan sedekah. Kita lanjutkan dulu ya, ini suratnya luar biasa, menggetarkan sekali. Asy-Syamsu, jadi demi matahari dan sinarnya di pagi hari katanya. Kemudian demi bulan apabila mengiringinya, tuh kan. Jadi matahari dia bicara bulan. Kemudian diulang nih, demi siang apabila menampakkannya. Jadi siang hari itu berkaitan dengan sesuatu yang ditampakkan. Karena malam hari gelap. Kita lihat semut aja susah, kecuali harus pakai lampu. Siang hari semua jadi kelihatan, debu-debu pun terlihat. Dan demi malam apabila menutupinya. Ini adalah sebuah pengaturan ilahiyah. Kenapa matahari disimpan di jarak sekian ratus juta kilometer supaya siang harinya pas gitu. Kenapa rotasinya dibikin demikian supaya 24 jam itu pas gitu. Karena kalau siang hari terlalu lama, terlalu panas. Banyak tumbuhan tidak bisa survive. Malamnya terlalu lama juga terlalu dingin gitu ya. Seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia di kutub gitu ya. Kalau siang hari pendek gitu, malam harinya lama.
Nah, itu semua bagian dari pengaturan Allah Ta'ala. Demikian pula kehidupan kita, sahabat-sahabat. Fungsi dari siang dan malam adalah untuk menampakkan dan menggelapkan. Siang itu hangat, banyak kehidupan. Hidup tuh gitu, kadang-kadang happy, ya, rezeki mengalir, keadaan rumah tangga nyaman, gitu ya, kantor dibikin enak. Tapi kadang-kadang rezeki sempit, tiba-tiba ditipu bisnis, tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba anak bermasalah, itu sedang malam hari. Dan Allah mempergantikan siang dan malam untuk apa? Untuk sebuah pertumbuhan. Jadi kalau senang terus, siang terus itu nggak sehat, kebakar oleh dunia, lupa. Malam terus juga nggak pasti patah, dingin, beku. Allah pergantikan. Jadi jangan masuk ke ini hukum Al-Qur'an. Jadi hawa nafsu tuh pengennya semua baik-baik aja, itu ilusi gitu. Kalau kehidupan kita dibuat semua baik-baik saja, orang tuh cenderung tidak mencari Tuhan. Tuhan yang sebenarnya, Allah la ilaha illa huwa. Dia akan terjebak dengan Tuhan-Tuhan bentukan dunia. Tuhan-Tuhan yang ada dalam imajinasinya. Yang dia pikir itu Tuhan. Sholat sih sholat gitu ya. Tapi dia kiblatnya kemana nggak tahu. Itu yang kata Rasulullah, orang yang sholat, ada orang yang sholat, tapi sholatnya malah membawa dia jauh dari Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sholat macam apa itu berarti? Raganya sholat. Umrohnya mungkin sering. Tapi yang dia cari bukan Tuhan. Tuhan Allah Maha tahu. Maka untuk orang-orang yang dirahmati di bumi, dipergantikan siang malam dengan takaran yang sangat tepat. Maka pergantian kehidupan kita, kadang-kadang sempit, kadang lapang, kadang sedih, kadang happy gitu. Terimalah dulu gitu. Sungguh itu sebuah treatment ilahiyah yang menghidupkan jiwa kita dengan baik agar dia tumbuh. Maka ayat berikutnya disambung dengan demi langit serta pembinaannya. Wassama'i wama banaha. Langit adalah jiwa. Jiwa yang sedang dibina dengan pergantian siang dan malam. Karena jiwa itu ada berkendara bumi disebut juga wal ardi wama tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Apa-apa yang diselipkan dalam 120 hari janin itu adalah gulungan-gulungan yang dihamparkan dalam sekian tahun takdir kehidupan kita. Penghamparan bumi harusnya membuat langit kita terbina 7 langit naik ke atas gitu. Karena yang Allah lihat adalah bagaimana kita merespon apa-apa yang Dia berikan. Takdir itu sudah rigid jalannya. Seperti kita naik rel kereta, keretanya nggak akan keluar dari rel. Tapi bagaimana kita menikmati the view, apakah itu hujan, apa itu kadang ada badai, kadang matahari bersinar terik, dan burung-burung berkicau. Itu like 4 seasons of life, semua dipergantikan dengan sangat indah, demi jiwanya bangkit. Karena kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, itu sudah clue itu. Bahwa dalam kehidupan akan ada episode yang butuh elemen sabar. Di situ kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Sabar di kala luang, dan juga sabar di kala sempit. Indah ya, ini Asyams, Masya Allah. Duh, diperkuat lagi tuh, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Ini tentang penyempurnaan jiwa, sahabat-sahabat. Ini tentang penyempurnaan tadi, etapa itu ya. Si jiwa sedang dicelup di alam yang paling jauh agar disempurnakan. Kenapa mesti disempurnakan? Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya seutuhnya. Perkenalan yang awal di alam alas itu baru perkenalan awal. Sepenggal kecil.
Dan dia ingin memperkenalkan dirinya lahir dan batin. Ini perjalanannya jauh. Maka alam dunia nggak sampai. Tapi ini modal dasar. Karena yang ada di alam dunia, saking pentingnya ya alam dunia ini, sampai dijelaskan di alam barzah diulang tuh. Makanya dikatakan alam barzah itu alam. Jadi Shirathul Mustaqim yang kita minta setiap saat dalam sholat, yang akan kita tempuh nanti di sana, di alam akhirat, itu kita sedang bangun titiannya dari sekarang. Kalau kita lalai membangun jembatan kita di sana putus-putus. Gitu. Bagaimana cara membangun jembatan itu? Ya minimal dari apa yang ada diterima dulu. Karena kalau sudah mengeluhkan utusan-utusan yang datang, bahkan dicampakkan, repot. Kita tidak bisa melihat Allah di situ. Padahal itu semua adalah bahan-bahan untuk membangun titian Shirathul Mustaqim kita masing-masing. Dan setiap orang berbeda. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Udah fokus aja dengan jalan hidup kita. Nggak usah bilang, aduh si itu mah udah begini. Tapi biar aja dia itu jalannya dia. Beda lagi. Nggak perlu juga kita compare anak kita tuh, lihat si Anu sudah begitu. It's not fair. Setiap orang tuh punya jalan yang beda. Sebanyak jiwa hambanya, kata Rasulullah, jalan menuju Allah. Kembali ke Asyams, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya fujuroha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan ada fujurnya, kejahatannya diterjemahkan, dan takwanya. Allah akan melihat dua hal itu diilhamkan. Nih, dikasih case ya. Orang nyebelin nih, sok. Mau sabar atau mau nggak sabar? Mau balas dengan perkataan yang menyakiti balik gitu, atau memaafkan? Nah, mau menolak atau menerima, itu semua nah, itu ujian. Jadi Allah akan melihat bagaimana kita merespon itu. Dan kemudian disusul, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau seseorang sabar, dia sedang mensucikan jiwanya. Udah buat jiwa saya, udah let go. Sebenarnya masih kesel sih gitu ya, misalkan, cuman udah gitu. Mami duduk dulu deh. Kayak gitu. Harus di mute. Ya. Begitu. Dan kemudian sungguh rugi orang yang mengotorinya, begitu. Nah, ini boleh dilihat lagi ya, surat Asy-Syams. Tapi kita summary adalah begini. Dia ada matahari, bumi, bulan. Ini menarik. Jadi matahari itu elemen alam ruh. Bumi ya jasad kita. Nah, yang menarik adalah bulan. Dia terletak antara bumi dan matahari. Itu elemen dari jiwa. Jiwanya sih nggak kelihatan karena dia langit. Tapi ya di dalam dunia fisika, justru partikel yang tidak terlihat, yang kemudian fisikawan tahun 50-an baru mengungkap, ada yang namanya neutrino gitu. Dia nggak terlihat, justru itu yang paling besar menimbulkan energi. Jadi jiwa kita itu mengatur konstelasi alam kita. Makanya dalam Al-Quran, dalam ayat lain dikatakan, siapa yang mengubah jiwanya, ya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nafsnya, jiwanya. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan terpuruk, ini kok sial terus kehidupan gitu ya, kok gagal terus percobaan, coba lihat ini jiwanya yang sedang ditreatment, salah fokus tuh, ya tuh. Nanti kita lihat ya, karena ada begini, kalau Rumi bilang, if light is in your heart, you will find your way home, gitu. Kita ini semua sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Buktinya apa? Semua akan mati, betul? Kematian itu satu tahap menuju alam barzah. Itu gerbang menuju alam barzah. Alam barzah itu alam yang lebih dekat dengan di atas. Makanya semua dinamika beda di situ. Di alam barzah kita tidak mengenal lagi raga sudah dikubur.
Di alam barzah itu adalah jiwa yang masih hidup di sana. Maka kita akan hidup sesuai dengan konsekuensi dari kita ngerawat jiwa kita nggak selama kita hidup. Kalau kurang dirawat, ya banyak membawa kotoran di sana akan dibersihkan. Seseorang yang meninggal banyak dengki di hatinya di sana akan mewujud menjadi sesuatu yang akan memakan dirinya. Orang yang meninggal masih bawa syahwat, masih bawa ego, dia akan mengalami kesialan yang lebih parah di sana. Makanya rahmat Allah turun bagi orang-orang yang dirahmati, kesialannya itu dipercepat di sini. Ada hadisnya, sahabat-sahabat. Ada hadisnya ini. Kita lihat hadisnya sama-sama. Ini hadis yang memberi suatu petunjuk. Kata Rasulullah SAW, manusia tidak sampai ke keimanan yang sempurna hingga ia ditimpa malapetaka yang bukan karena keburukannya. Apa artinya? Semua kesialan yang kita hadapi, semua tragedi itu bisa jadi karena sesuatu keburukan di dalam hati yang melontar keluar. Allah lontarkan. Allah karena ada matahari gitu ya. Matahari itu bikin bayang-bayang itu mengeluarkan bayangan itu selalu akan terkait dengan objek yang gelap. Karena kalau matahari menembus kaca yang terang ya, light, dia tidak akan membuat bayang-bayang. Tapi hanya ketika dia terpapar, menerpa suatu objek yang gelap, terjadi bayang-bayang. Jadi dalam kehidupan kita ada bayang-bayang. Nah, itu berupa hal-hal yang tidak enak. Itu tadi kesialan-kesialan, kok susah ini prosesnya. Coba lihat ke dalam jiwa, karena ini namanya bersuluk. Sungguh itu sebuah proses pensucian. Contoh ya, kalau orang itu cenderung sombong, cenderung ujub, bangga diri, biasanya dikasih bayangan ya, dalam kehidupan ditampakkan, didatangkan oleh Allah orang yang akan menginjak-injak harga dirinya. Gitu. Sedemikian rupa. Kalau bukan orang, itu adalah sebuah fenomena. Dijatuhkan. Nah, kalau orang itu tidak introspeksi, dia akan cenderung menyalahkan ini gara-gara dia, gara-gara ini. Tapi dia nggak melihat kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata itu segede gitu, penyakit hatinya itu nggak kelihatan. Padahal Allah tuh ingin membersihkan, toharoh. Kamu tuh akan menjelang kepadaku melalui gerbang kematian. Aku ingin engkau bersih. Sebagaimana kalau kita sholat, mesti wudhu. Kita mau menghadap Allah dalam sholat, wudhu. Nah, kita dalam kehidupan diwudhukan dulu. Karena akan menghadap Allah. Wudhunya, ya, toharoh, proses pensucian dalam kehidupan, yaitu lewat takdir yang ada, yang sering kita keluhkan itu, yang sering kita tolak itu, yang sering kita nggak mau terima, ya Allah aku begini-begini amat sih kehidupan gitu. Capeknya seorang ibu rumah tangga ngurus, ya itulah diambil. Dengan cara itu batin kita dibersihkan. Kalau kita bersuka cita melakukannya, bersih itu. Contoh lain, Rasulullah pernah menengok seorang sahabat yang sakit keras, demam. Wah, pokoknya bayangin tubuh sakit, udah nggak enak lah. Tapi Rasulullah melihat sahabat itu mengeluh. Kan ditanya, bagaimana keadaanmu? Terus kata sahabat itu, aduh, nggak enak banget. Wah, pokoknya ngeluh-ngeluh. Nah, ini. Seandainya kamu sabar, maka setiap sakitmu itu membersihkan. Luar biasa ya. Every pain itu sebenarnya is a cure for our heart. Nah, masalahnya makanya suluk itu mengajak gini loh, lihat ke dalam diri, yuk kita bercermin deh, betapa belepotannya hati kita. Kita nggak sadar. Kan ini kan fase purnama ya, kita nih
Kita di bulan yang mana nih? Hatinya masih gelap begini atau sudah separuh, udah ada mulai bulan sabit gitu. Yang mana? Tapi kita deny kan, oh saya kan merasa diri baik, sudah sholat, berjilbab, misalkan, atau ikut pengajian. Tapi toh hatinya penuh dengki, masih marah, masih ria, masih ujub, masih takabur, masih waduh itu banyak banget gitu ya. Makanya coba baca buku Ihya Ulumuddin tuh, di dalamnya kalau itu tentang syariat-syariat menghadapi penyakit-penyakit hati. Ada cinta dunia, ada dijabarkan dari Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada atsar sahabat. Wah, luar biasa. It's a very recommended book untuk memberi khazanah kepada kita, pengetahuan ini jalannya seperti apa sih gitu. Sehingga kalau kita baik dalam bersuluk, taktis gitu, melihat kehidupan itu refleksinya ke dalam diri. Anak nakal dalam bahasa kita nakal ya, Allah bikin berulah. Coba bayangkan apa sih yang tidak di luar kendali Allah gitu. Harusnya yang kita pikirkan, kenapa dia dibikin begitu ya gitu. Kenapa pasangan dibikin marah-marah gitu. Kenapa bos dibikin begini, kenapa dia dibikin memfitnah saya. Ya, yang dilihat tangan Allah yang mengirim itu semua. Itu suluk. Allahnya ada di situ. Kalau kita hanya berhenti kepada oknumnya, ya nggak sampai. Karena dia tuh cuma pion saja sebenarnya. Gitu. Dia pun tak berdaya sebenarnya ya. Kalau paham, semua dia nggak berdaya. Oh tiba-tiba aku dibikin jelek gini gitu ya, kelakuan gitu. Nah tapi ini saling menggerinda satu sama lain. It's wonderful. So begitu seseorang tertimpa suatu malapetaka yang bukan dari keburukan hatinya, itu contoh adalah sebuah bukti dia keimanannya sudah sempurna. Bayangkan. So, nabi-nabi ya tertimpa malapetaka yang bukan karena keburukan dari dirinya, bukan karena ada penyakit hati, tapi karena memang Allah menurunkan malapetaka itu. Nah, berkaitan dengan pernikahan antara raga dan jiwa ya. Jadi ketika jiwa kita digabungkan dengan raga, maka muncul elemen-elemen di dalam diri. Ada 3 elemen utama sebenarnya yang muncul. Jadi ada hawa nafsu, ada syahwat, ada pikiran. Hawa nafsu itu hawanya si nafs, jadi jiwa tapi hawanya. Jadi dia akan cenderung, karena hawa nafsu itu bukan nafs, ya, dia tidak mengenal Tuhan. Dia akan cenderung ke hal-hal yang achievement, misalkan self improvement, diri ingin berprestasi, hal-hal seperti itulah hawa nafsu. Terus syahwat itu yang berkaitan dengan makanan, minuman. Biasanya pada awal-awal kehidupan itu syahwat yang duluan berkembang. Anak itu makan ya kan, dan itu penting. Ini elemen-elemen ini tidak boleh dimatikan tapi harus dibina. Harus dikendalikan, harus di-manage gitu. Nah, kemudian makanya anak itu didukung oleh pikiran. Makin dia besar, pikirannya harus kita latih supaya dia berpikir logis gitu. Karena ini penting untuk bikin suatu balance. Kenapa kalau nggak balance? Misalkan seseorang ya hawa nafsu atau syahwatnya terlalu besar, maka bentuk segitiganya itu dia akan tertarik kepada syahwatnya yang akan mendrive dirinya itu syahwatnya. Contoh ya, ada orang yang senang nonton film porno misalkan ya, itu syahwatnya. Maka karena itu yang mendrive dirinya, dia akan mengendalikan keinginannya, cari matanya dia gunakan untuk itu, telinganya dia, jadi bernuansa taste yang sesuai dengan apa yang menguasai seseorang di dalam dirinya. Atau seseorang pengennya makan terus gitu ya, semua kuliner, semua effort dari panca indera, dari tubuhnya dia kerahkan untuk itu. Gitu. Atau seseorang dipenuhi oleh egonya, maka semua tubuhnya, siapapun yang merajai, yang mendominasi dalam dirinya, itu akan mendrive seseorang. Gitu. Nah itu sejak kecil, sahabat-sahabat coba perhatikan, itu sudah mulai kok.
Anak-anak sudah mulai tuh kebentuk egonya. Wah, ini pemarahnya sudah mulai muncul. Nah, kalau kita tidak imbangi dengan pikiran, minimal kita dari pikiran yang bagus gitu. Karena anak bisa diajak dialog. Gitu. Harusnya ini segitiganya menjadi segitiga sama sisi. Kalau begini dia balance. Tapi kerap kali syahwatnya yang menjulang, atau kalau nggak nafsunya menjulang, atau terlalu pikirannya terlalu tinggi, dan juga ahwat dan syahwatnya tidak balance juga nggak benar gitu. Nah, jadi sebenarnya buat kita, ini buat saya pribadi juga. Begitu saya pindah ke Belanda dulu gitu ya. Dulu di Indonesia biasa berkarir gitu ya. Wah, pernah pakai karir tinggi dengan semua fasilitasnya, punya uang sendiri. Begitu di sini, waduh, uang mesti minta ya. Dikasih sih, cuma kan ego. Ya. Ego nggak mau minta. Terus karir mesti ngurusin anak. It's like I'm in the oblivion gitu. Nggak ada apa-apanya. Aduh, sahabat-sahabat 3 tahun awal tuh kayak bener-bener pergulatan terhadap diri sendiri gitu, rungsing bawaannya ya, udah gitu, wah pokoknya. Nah, yang saya pelajari ini benar bahwa ketika saya menemukan, jadi pikiran kita itu semua, kita harus menemukan kegiatan yang memberi makan pikiran kita masing-masing. Ada yang suka menjahit, menjahitlah. Bunga. Yang lagi PhD, ayo selesaikan ya, itu pikiran. Jadi bikin tulisan ya, ada yang suka apapun, kreasi pikiran. Jadi kalau harus sampai muter otak tuh. Buat saya itu ketemu ketika saya mendalami kembali kegiatan menerjemahkan buku. Ya, waktu saya nerjemahin kitab Nabi Idris tahun 2007 publish. 2007 mulai, cetakan pertama publish itu 2017 ya, 10 tahun. Nah, di sini saya terusin lagi, setelah itu nerjemahin yang lain, bikin tulisan gitu ya, bikin blog. Nah, saya mulai menemukan balance tuh di situ. Dan begitu kita tenang, itu yang lain tenang ya, tentu saja, karena perempuan tuh pilar di rumah tangga, dan rezeki-rezeki lain lahir batin mengikuti dengan sendirinya. Nah, jadi itu buat saya kunci tuh, pengalaman, testimoni buat sahabat-sahabat yang lagi rumek gitu ya. Ini kalau nggak nemu, coba temukan dulu, temukan pegangannya. Kalau nggak itu seperti piring kita tuh apa ya? Kalau roda tuh berputar nggak balance, itu dia akan geledek, nggak enak jalannya. Karena ini sih berkaitan dengan ini. Nih, segala sesuatu harus disedekahkan. Hadis Rasulullah ya, 360 derajat, 360 sendi harus disedekahkan. Semua tuh harus disedekahkan. Sedekah kita punya, kalau orang pikirannya bagus, sedekah loh, bikin suatu tulisan atau karya dengan pikiran. Kalau suaranya bagus, ya silahkan bikin suatu musikal, rekam sendiri, baca buku atau apa. Kalau jago masak, masaklah gitu. Ya, bagi-bagi buat tetangga, bikin masakan murah atau apa lainnya. Sedekahnya perut itu dengan puasa, sahabat-sahabat. Sedekahnya mata membaca Al-Quran. Sedekahnya telinga, nah itu. Kenapa disebut sedekah? Sedekah dari kata sodako, sama. Itu sodako itu membenarkan. Kita membenarkan apa yang dia berikan, kita kembalikan kepadanya. Sebagai suatu burhan. Ada hadis Rasulullah tuh, sedekah adalah burhan. Burhan itu kata dalam Al-Quran, akar kata yang sama diulang 8 kali. Burhan itu bukti yang nyata. Jadi ketika seseorang bersedekah, dia membuktikan kepada semestanya ini bukti dari Allah Ta'ala. Karena kalau orang sedekah, dia tidak mengambil buat dirinya, ikhlas saja diberikan. Karena dia tahu ini bukan hak dirinya, tapi dia ingin mengeluarkan. Nah, itu berkaitan dengan iman. Ya, karena iman nanti berkaitan dengan amal soleh. Selalu dalam Al-Quran, iman, amal soleh diulang-ulang. So, in summary, pertama, ya, jiwa kita dirawat. Cara kita merawat jiwa kita, pertama, sholat adalah cahaya, banyak-banyak zikir, hati, ya, memanggil Allah di setiap saat.
makin sering semakin cahaya itu menerpa kita sehingga menjadi bulan purnama. Kita perlu cahaya karena kita jiwa perlu tumbuh. Kenapa perlu tumbuh? Karena kalau enggak bodoh terus si jiwanya. Bodohnya tuh gini, nggak bisa lihat hikmah gitu. Selama orang belum bisa lihat hikmah, dia akan men-struggle terus itu. Kehidupan nggak diterima, nggak akan keterima, nggak akan kelihat kebaikan di balik itu. Dan itu neraka buat dia, sahabat-sahabat. Neraka ketika kita ada penggal dalam kehidupan yang kita masih menyimpan dendam terhadap seseorang atau terhadap penggal itu jadi seperti kerikil di dalam sepatu kita. Kalau nggak jalan tuh nggak enak. And every time we remember that gitu, setiap hari kita mengingat episode itu atau mengingat itu rasanya sakit. Nah, sakit itu masih tanda kita belum dapat cahaya hikmahnya. Karena kalau sudah kena hikmahnya, dia akan seperti dalam surat Ali Imran bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu sudah, ya Allah, tidak ada satupun yang sia-sia yang kau ciptakan. Bahkan tragedi itu, bahkan kehilangan itu. Gitu. Nah itu baru paham kalau si jiwanya tumbuh. Tapi jiwa tidak akan pernah tumbuh selama kita tidak menerima keadaan hari ini, selama kita tidak bersyukur, selama kita tidak berzikir. Kita ini ya elaborasi dalam diskusi. Silahkan sahabat-sahabat yang mau memberikan sharing, barangkali ada pengalamannya nih dalam dibersihkan oleh Allah Ta'ala di dunia, apa hikmahnya, bagaimana menyikapi. Silahkan siapa yang mau berbagi, boleh. Mbak Lita, Teh Lin boleh, Mbak Frida juga. Langsung aja di unmute. Teh Dini juga boleh, Teh. Langsung. Mbak Ayu. Silakan. Sambil diminum tehnya, Ibu-ibu. Ya, ya, mangga, Teh Ayu. Di mana nih? Ya. Masih di Leiden apa Wageningen? Lagi di Wageningen, punten ya, Teh nggak nyalain video. Mangga. Lagi rada pusing kepala soalnya. Ya, ada dua kejadian. Tadi pokoknya persis seperti yang Pak Teteh bilang lah. Bahwa kalau dalam hati manusia itu ada bara api gitu, amarah lah atau apapun itu pasti akan ditampakkan gitu keluar gitu. Ya intinya kan ya Allah pengen membersihkan gitu kan, jadi biar bara apinya tuh hilang gitu. Nah, ada dua kejadian yang jadi bikin saya berpikir, oh iya, ternyata saya masih masih pengen dibilang sama orang bahwa si Ayu mah baik, si Ayu mah bager gitu. Terus satu lagi yang saya nggak sadar banget, oh iya, ternyata saya masih punya marah. Ya saya juga nggak nyangka, oh ternyata saya aslinya pemarah. Padahal saya tuh orangnya surah-seri, bukan ketawa gitu. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Masya Allah, ada di dalam hati. Oh, baru keluar iya, tuh. Iya. Kepancing ya? Iya, kepancing. Iya. Abis itu ya langsung, waduh, nggak enak rasanya karena tahu kan malu sendiri gitulah kan maksudnya. Ternyata masih saya selalu menganggap ya itu, kadang-kadang selalu menganggap udahlah, gue udah ngaji, udah ini, udah apa, ya udah sok keren gitu. Ya ternyata jadi tampakan kekurangan. Ya, jadi jadi membuat diri tambah, you should humble yourself, harus lebih rendah hati gitu. Alhamdulillah ya. Ya gitulah. Aduh, berkah itu, suatu kebaikan itu katanya kalau orang ditampakkan keburukan hatinya, itu rezeki banget.
Makanya dulu Khalifah Umar tuh sampai teriak, siapa yang, ayo bilang dong kritik aku, saking dia tahu ya, kan dia tahu. Karena dia ingin selamat. Dia nggak mau meninggal masih bawa itu tuh hijab-hijab hati. Bayangkan ya, seorang Abu Bakar Rasulullah, itu sahabat Nabi yang besar. Rasulullah sampai masih bilang gini, ya Abu Bakar, sungguh aku melihat benih kemusyrikan di dalam hatimu. Seperti semut yang berjalan di atas batu hitam di gelap malam. Coba, yang nggak ada purnama, bisa nggak kelihatan? Semut hitam, nggak kelihatan. Rasulullah bisa ngelihat. Ada. Seorang Abu Bakar. Nah, makanya, aduh, kita bukan semut, barangkali ya gajah berjalan di siang hari. Cuma kita nggak ngeh gitu bahwa kita. Nah itu, Allah maha kasih sama kita. Allah tuh maha pengasih. Aduh, ini karunia ibu budak teh masih ada ini. Saya nggak mau dia meninggal masih punya begini. Udah, saya kirimkan. Tapi kalau orang gini ya, kita bisa cut itu supaya nggak muncul. Caranya apa? Banyak istighfar. Masalahnya gini, istighfar kita tuh nggak tepat sasaran karena kita nggak paham apa yang kita istighfari. Jadi istighfarnya kosong. Ya nggak? Astagfirullah. Apa yang diistighfari? Istighfar apa itu? Seperti orang bilang I love you, tapi nggak, you don't mean it. You don't, ya toh beda kan? You have to really mean it. When you say astagfirullah, kita mengingat suatu keburukan. Di situ istighfarnya dalam, naik ke langit, nyaring. Oh ini hambaku benar-benar menyesali gitu. Astagfirullah. Dan kita pokoknya ingat hal-hal yang kita salah lah, pernah tergelincir, pernah lupa, pernah lalai, main game kelamaan gitu ya, sholat sering telat gitu ya. Astagfirullah. Nah itu hal-hal kayak gitu. Astagfirullah. Aduh ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni hamba celaka, ya astagfirullah. Banyak istighfar. Itu bisa ngekat itu. Jadi tak perlu ditampakkan ke depan gitu. Sampai nggak perlu, harus dikat. Banyak istighfar. Seperti itu. Jadi alhamdulillah Mbak Ayu, Allah sedang meruapmu gitu, diruat ini, dibersihin ya gitu. Tapi kalau kata Rumi gini, kalau kamu komplain in every single rub gitu kan, kita lagi digosok nih kacanya, gimana bisa dibersihkan? Oh, makanya alhamdulillah. Kan enak ya begitu melihat ada fenomenanya. Pasti kalau bikin marah orangnya atau sesuatu yang nyebelin sebenarnya, ya kan? Ada sehingga dirimu marah. Nah, kalau kita tertawan pada ya kan dia yang salah, makanya jadi tetap marahnya gede gitu. Dia tidak merefleksi bahwa aduh ini sebenarnya nggak perlulah marah begini. Ya, astagfirullah gitu. Jadi lebih enak gitu Mbak Ayu ya. Alhamdulillah. Ini juga. Jadi kapan undangannya ini? Defense. Mbak Ayu ini mahasiswa doktor ya di Leiden ya sahabat-sahabat. Kita doakan Mbak Ayu supaya lancar studinya. Amin. Kita tumpengan ya Mbak Ayu ya tahun ini. Amin. Selesai itu diaminin. Insya Allah, amin. Insya Allah. Aminin. Amin. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, sama-sama Teh. Iya, lancar. Ya silahkan yang lain yang mau berbagi. Itu enak tuh kalau berbagi. Kan setiap orang tuh mesti punya kisahnya yang luar biasa. Percaya. Ayo kita share. Jadi sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hartini, silakan. Saya mungkin mulai cerita dari ini ya Teh ya, soal amarah ini yang saya nggak sadari. Itu sepertinya tertampak pada anak kedua saya. Anak pertama dan kedua saya beda hanya 1,5 tahun. Cuma anak yang pertama itu relatif lurus dalam artian kalem gitu, terus pokoknya hampir 180 derajat kalau saya bilang. Lalu dia tuh sering kalau misalkan itu kayak marah gitu. Alhamdulillah ya saya ketemu kajian ketemu dengan PPH ya. Saya berenung, mengistighfari apa yang terjadi.
Lalu setiap sholat saya betul-betul meminta sama Allah, ya Allah, saya mohon jika memang ini adalah diri saya yang Engkau tampakkan lewat perilaku anak hamba mohon maaf, hamba mohon ampun, tapi mungkin hamba tidak sadar di mana kemarahan itu. Lalu pelan-pelan itu seperti ada keajaiban teh. Anak saya nomor 2 ini, Masya Allah, dia itu sekarang kayak lebih manis. Saya kan mulai mengenal kajian suluk ini dari Agustus tahun lalu ya teh, lewat rekaman. Saya betul-betul di episode ketiga itu yang saya ingat sekali itu tentang usia 40. Itu saya betul-betul saya berdoa juga sama Allah, ya Allah, apapun yang saya pelajari, ilmu tentang apapun, mohon kau hujamkan di kolbu hamba. Amin. Lalu nah itu teh anak itu jadi kayak berulah, bertingkah gitu. Setelah itu saya istighfar setiap itu. Tapi kalau saya ingat-ingat teh, itu adalah kelakuan saya dulu ke ibu saya. Nah, itu berulang ya, Masya Allah. Berulang. Saya istighfari. Suatu saat saya itu lagi makan teh. Anak tuh biasanya mereka gak ribut. Saya tuh keselak gitu. Keselak yang kalau kata Sunda mah kebesekan gitu ya teh. Terus saya tuh ingat dulu pernah berbuat seperti itu. Saya minta sesuatu sama ibu saya lagi makan dan ibu tuh kebesekan hampir, dan saya mengalami persis sama seperti itu. Saya istighfar lagi, dan ini juga ya teh yang kajian ini saya berdoa juga sama Allah, ya Allah, kalau memang ini jalan saya untuk lebih dekat kepadamu, jalan saya untuk lebih baik, saya minta doa terus. Sepertinya yang masuk ke saya itu kayak lebih tenang, lebih kalem, lebih apa, menghadapi situasi itu lebih ini ya teh, lebih ini. Dan yang berubah besar itu anak saya. Sekarang itu kami gitu ya selalu diskusi dengan suami setiap itu, dia tuh manis ya sekarang gitu, manis, tampak lebih manis. Dan saya juga berusaha setiap ada kejadian, ya namanya hidup ya teh ya, entah dari teman, entah dari keluarga, entah dari mana selalu ada datang. Jadi sekarang itu ketika ada sesuatu saya istighfar, ya Allah, saya langsung istighfar, langsung ingat. Tapi kebanyakan kejadian-kejadian yang anak saya lakukan ke saya itu betul-betul itu dulu saya pernah lakukan sama ibu saya, dan alhamdulillahnya jadi kayak kembali lagi itu teh. Jadi Allah mengingatkan memori ini ke ibu saya. Oh ya Allah, alhamdulillah itu udah hadir. Dan terakhir kali itu saya waktu kajian perdana teh, itu Masya Allah sekali. Kajian perdana kadallah, gurunya dia itu sakit, jadi dia seminggu itu di rumah dengan saya. Terus saya bicara sama dia. Biasanya tuh dia dulu tuh kalau saya sedang itu dia berulah. Terus kala itu saya minta izin sama dia, Nak, nanti Mama mau ikut kajian ya, mau belajar. Mama belajar apa? Belajar ihdinas siratal mustaqim. Oh iya, aku juga tahu itu, kata dia gitu. Terus udah gitu, dia di samping saya teh, dia nggak bilang apa-apa. Dan dia di sini, Mama itu siapa? Itu nanti Ibu Tessa. Tahu nggak sih Ma, kata dia. Padahal aku tuh cuma mau bilang bonjour loh sama Ibu Tessa, tapi sama Mama tadi nggak boleh, kameranya langsung dibelokin, katanya nggak boleh. Nggak apa-apa. Aku mau bilang bonjour sama Ibu Tessa. Terus dan dia ngerakit kereta, jalanan kereta dibikin, Ma, katanya ini nanti keretanya buat ke rumah. Di situ saya diam gitu teh, dia nggak berulah, nggak sama sekali. Dulu itu dia sering sekali bilang ke saya, aku nggak suka mama, aku lebih suka papa. Nah sekarang teh kalau mau itu dia gitu ya? sering usap-usap saya teh, Mama aku mau usap-usap pipi Mama, aku cium ya, katanya. Terus mau tidur itu dia selalu gitu, Mah peluk dulu aku dong gitu. Dan dan itu juga teh kalau misalkan saya ada sesuatu di hati, ada misalkan saya tiba-tiba ada sesuatu langsung saya kesel, itu tampaknya itu betul-betul jelas sekali ke tingkah anak saya juga itu teh.
Ya, itu cermin. Iya, Betul. betul. Makanya Alhamdulillah. sekarang ini kalau ingat itu teh, kalau ingat-ingat jangan istighfar. Jadi kayak ada tingkah anak itu kayak ini teh, kayak alarm gitu. Jadi apa Betul, ya betul. gitu, amarah di mana Ya. nih, amarah dan Nah, alih-alih kita marah sama anaknya, kita istighfar gitu ya. iya Astagfirullah, betul teh. astagfirullah. Lebih Ya, enak kan iya menjalaninya? betul teh. Dan apa namanya, lebih tenang gitu, lebih Ya. tenang. Dan kalau Dan ada buat anak, anak juga dia merasa iya aman gitu. iya, saya berpikir bahwa dulu saya mungkin ada sesuatu menyalahkan lain, nyalahkan sekolah atau apa. Sekarang saya sadar ini salahnya ada di saya, karena Betul, saya betul. dekat dengan dia, hati saya nggak tenang, ada amarah, Ya. ada kekesalan gitu. Jadi tertumpah lewat Iya. perilaku anak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Bukan berarti kita nggak menjalankan fungsi parenting ya. Iya. Tapi ketika kita memberi masukan atau misalkan menegur, itu dengan cara yang enak, gitu. Iya, Enak, betul. nggak jangan gitu dong. Kan nggak enak ya kan. Kalau marah kan, wah, udah. Jadi apa yang disampaikan dengan emosi, itu emosi duluan yang dia nyampe gitu. Kata-katanya tuh nggak kena, tapi cara kita, amarah kita itu yang dia terima, bukan pesannya. Ketika kita memberikan pesan dengan kita kondisinya marah gitu. Makasih Iya, Mbak betul. Tini sudah berbagi. Kalau Sama-sama, ada Reza. peribahasa tuh buruk rupa cermin dibelah gitu ya. Anak kita itu cermin kita. Nah, cara kita menghadapi anak tuh gini lah, mirip Rasulullah ngadapin kaumnya yang bandel itu. Zaman dulu gitu ya. Jadi ada contoh, kan anak suka bikin kesel ya, suka bikin apa. Nah tadi saya juga ngerasain gitu, kalau kita membalasnya dengan ketus, dengan galak, ya kita nggak ngajarin dia. Padahal warisan yang paling utama yang orang tua akan wariskan kepada anaknya, kata Rasulullah ini, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Itu agama itu. Itu pewarisan agama. Harta itu hilang, bahkan jadi konflik. Ya, bukan berarti nggak boleh, silakan aja gitu. Tapi jangan jadikan itu yang kita tuh mewariskan amal baik, mewariskan akhlak yang baik itu terus ke generasi berikutnya. Ketika kita sabar gitu ya, seperti Rasulullah menghadapi kaumnya, dilemparin kotoran binatang, coba bayangkan. Anak kita mungkin nggak seperti itu ya. Cuma kan keselnya itu ya, coba Rasulullah, apa dilempar balik kotoran? Enggak. Jadi anak ngesel, kita jangan lempar dengan kotoran lagi, dalam tanda kutip ya. Tiru Rasulullah. Sabar, diam gitu. Aduh, jangan dong, jangan gitu. Kalau adiknya mukul kakaknya, ya kita katakan, tapi jangan dengan kata-kata yang kasar. Karena emosi itu yang akan memberangus message yang akan kita berikan gitu. Sama kalau kita kesel sama pasangan ya, gara-gara hal sepele, lupa dia ngeluarin sampah gitu, sampai dia ketinggalan truk sampahnya nggak bawa, kayak gitu-gitulah, kan bisa dengan baik-baik gitu. Tapi kalau udah udah emosinya yang keluar duluan message-nya. Dan sebenarnya kita banyak dalam kehidupan mengeluarkan emosi-emosi yang tidak perlu. Itu hal yang membakar diri kita sebenarnya. Pada saat yang bersamaan kita membakar lingkungan kita, orang di sekitar kita. Itu hawa nafsu, sahabat-sahabat. Itu kita bisa identifikasi di sini ya, kita belajar suluk, aduh ini hawa nafsu saya gede banget gitu, misalkan ya, kok emosinya masih begini, it's unnecessary gitu. Nah di situ kita istighfarnya dalam, begitu sholat, makanya kata Rasulullah, baca dirimu, istighfar, tafakur. Jadi sebelum tidur tuh kita tafakur, sehari tadi aduh ngapain ini ya, tadi mestinya nggak perlu lah. Nah kita mengingat kembali dari bangun, dari pagi sampai malam, itu kegiatan-kegiatan dan respon hati apa yang sebenarnya nggak perlu begitu. That I can do something better than that. Gitu. Itu suluk. Dan setiap hari kita penuh, jadi istighfarnya itu dalam, astagfirullah, itu masih berat. Kalau perlu bikin jurnal, kan saya bilang jurnal ya. Wah, jurnal hari ini yang muncul adalah marah nih. Tulis marah, ya Allah, astagfirullah. Yang tadi yang muncul sifat dengkinya muncul nih, saya kerasa nih. Terus dengki itu
nggak suka orang dapat dipuji orang lain gitu ya, orang naik pangkat, ada kerasa kita nggak suka. Nah itu harus ditangkap karena kalau udah kita identify, that's a very big step towards untuk mengendalikan hal itu. First we have to identify. Jadi ada elemen dalam diri kita, kan nurani akan bilang ini nggak benar nih. Ya, orang tuh sebenarnya gini, ada elemen-elemen jahat dalam dirinya yang belum tercual, ya nggak jadi, nggak terlaksana hanya karena nggak ada pancingannya. Kita bisa marah-marah sama seorang koruptor ya, nggak boleh seperti itu sebenarnya. Kita harus bilang nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Karena bisa jadi kita punya elemen, punya komponen, punya potensi korupsi, cuma nggak ada kesempatannya, nggak ada yang lagi bisa dikorupsi misalkan ya, bisa macam-macam. Nah itu makanya Rasulullah mengajarkan begini, kalau engkau melihat sesuatu yang kau tidak sukai, kita lihat orang melakukan ini itu, jangan mulut kita kemudian bilang menghakimi, dasar dia mah begitu, amit-amit, jangan begitu. Karena kata Rasulullah, kamu nggak akan mati sampai kamu mengalami kejadian keburukan yang sama yang dia lakukan. Kenapa? Karena ketika kita menjudge orang itu, kita seperti sudah kayak Tuhan, kamu jelek banget. Pokoknya ya harusnya nauzubillah, jangan sampai aku dijadikan dalam posisi itu. Nah itu lebih humble, itu sifat hamba seperti itu. Jadi kita jauh-jauh dari orang-orang yang memberikan sebuah penghakiman terhadap keterpelesetan, ketergelinciran orang lain. Bisa jadi malah itu sebuah rahmat buat orang itu, buat kita jadi petaka karena kita yang lebih memberikan judgmental yang negatif terhadap orang. Gitu. Jadi setiap hari selalu ada cermin yang dipaparkan di hadapan kita, bercerminlah. Jangan buruk rupa cermin dibelah, tapi kita lihat, oh ada coreng di sini, kita yang istighfar. Karena nggak bisa kita menghapus coreng yang ada di hati kita tanpa Allah yang ngambil. Nah, makanya kita istighfar kita, sholat kita, ibadah kita, saum kita, berbuat baik kita, sedekah, itu tuh sebenarnya demi, ya Allah, tolong ampuni hamba, dia ambil. Gitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat nih, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan perdalam tentang dinamika hawa nafsu dan syahwat, apa yang terjadi dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih awas gitu ya, aware dalam kehidupan. Begitu, alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga sharingnya semua. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, usia, kelapangan dan lain sebagainya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silat. Terima kasih Bu Tessa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun teh, jazakallah khair. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Tessa.